Sekolah adalah tempat untuk menumbuhkan minat baca dan membudayakan literasi. Namun, bagaimana bila sekolah sendiri tidak memberikan ruang untuk hal tersebut? Saya Dewi Hernianingsi, pengawas sekolah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari, akan berbagi informasi terkait peran saya sebagai pengawas sekolah dalam mendampingi satuan pendidikan untuk optimalisasi sudut baca. Sekolah adalah tempat penting bagi anak untuk belajar, berkembang, dan menumbuhkan minat baca. Literasi bukan hanya kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga keterampilan memahami, berpikir kritis, dan mengekspresikan diri. Salah satu upaya sederhana namun berdampak besar yang dapat dilakukan sekolah adalah menghadirkan dan mengoptimalkan sudut baca di dalam kelas. Sudut baca bisa menjadi ruang nyaman bagi siswa untuk menjelajah pengetahuan melalui buku. Namun, tidak semua sudut baca di sekolah berfungsi sebagaimana mestinya. Mari kita lihat bersama bagaimana kondisi sudut baca yang belum optimal, dan bagaimana cara menatanya agar benar-benar mengundang minat baca anak. Perhatikan sudut ini. Rak buku ada, tetapi buku-buku diletakkan tanpa urutan. Karpet lusuh, pencahayaan kurang, bahkan ada buku yang sudah rusak. Anak-anak lewat begitu saja tanpa tertarik untuk duduk dan membaca. Inilah tantangan kita, sudut baca ada, tetapi belum berfungsi sebagaimana mestinya. Ia ada, namun tidak mengundang. Sudut baca seharusnya menjadi ruang istimewa, tempat anak merasa betah membuka buku. Jika sudut baca hanya seadanya, maka kesempatan besar untuk menumbuhkan minat baca anak akan hilang begitu saja. Cara optimalisasi sudut baca. 1. Penataan ruang yang menarik. Letakkan bantal, karpet, atau kursi kecil. Tambahkan dekorasi sederhana seperti poster motivasi atau hiasan buatan anak. Suasana ramah akan membuat anak betah. 2. Pengelompokan dan rotasi buku. Susun buku berdasarkan tema atau tingkat kesulitan. Buat rotasi koleksi agar selalu ada bacaan baru. 3. Keterlibatan anak. Libatkan siswa untuk merapikan, menjaga, bahkan menghias sudut baca. Anak yang merasa memiliki akan lebih senang berkunjung. 4. Kegiatan literasi di sudut baca. Adakan reading corner time, sesi membaca bersama, atau tantangan membaca mingguan. Aktivitas seperti ini membuat sudut baca hidup dan fungsional. Ketika sudut baca ditata dengan baik, suasana kelas pun berubah. Anak-anak mulai datang dengan sendirinya, membuka buku, dan saling berbagi cerita. Sudut baca tak lagi kosong, melainkan menjadi ruang hidup bagi tumbuhnya literasi. Oke, jadi anak-anak, hari ini kita akan membacakan buku yang berjudul Nasi Basi Tidak Sia-sia. Nah, dari Nasi Basi Tidak Sia-sia, kira-kira ceritanya tentang apa nih? Pasti tentang nasi. Nah, di sini penulisnya itu Happy Rose, dan ternyata biasanya kalau buku yang lain itu penulisnya berbeda dengan ilustratornya. Tahu apa itu ilustrator? Ilustrator itu adalah yang mendesain isi bukunya. Kalau penulisnya itu isi ceritanya, sedangkan ilustratornya itu yang mendesain gambarnya supaya kelihatan lebih menarik. Nah, di sini terlihat bahwa penulis dari ilustratornya itu sama, yaitu namanya Happy Rose. Nah, oke, sekarang kita masuk ke ceritanya ya. Jadi Nasi Basi Tidak Sia-sia. Kira-kira ceritanya tentang apa tadi? Tentang nasi yang basi. Ada yang tahu apa? Sudut baca tidak perlu mewah, cukup dikelola dengan penuh perhatian. Dari sudut kecil inilah anak belajar mencintai bacaan, memperluas wawasan, dan membangun kebiasaan literasi. Mari bersama mengoptimalkan sudut baca di sekolah kita, karena dari satu ruang sederhana bisa lahir generasi besar yang gemar membaca. Salam literasi.